Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab untuk soal 11.1 dan 11.2. Untuk saya akan menjawab soal yang 11.1 untuk A1 dan A2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM akhir 306. Nah, di soal diketahui harga mesinnya yaitu 85.000 dibeli dengan pada tanggal 1 Mei dengan diskon pembelian sebesar 2% dan break-in 800 dan biaya instalasi 3.800. Maka total mesinnya yaitu ada 87.900. Sedangkan untuk nilai residunya itu ada 1.500 dan umur usia mesin yaitu 8 tahun. Maka diketahui nilai buku mesinnya yaitu ada 87.900 dikurangi 1.500 yaitu 86.400. Nah, kemudian di soal A ini disuruh mencari depresiasi pada tahun 2022 dengan metode garis lurus. Nah, di sini diketahui depreciable base-nya yaitu 86.400 yaitu nilai buku tadi. Sedangkan untuk umur usia dari mesin tersebut yaitu 8 tahun, maka dibagi 8 tahun ketemu per tahunnya yaitu 10.800. Nah, untuk tahun 2022 itu dimulai dari bulan Mei, sehingga bulan Mei ke bulan Desember itu ada 8 bulan pemakaian, maka partial year-nya yaitu 8/12. Maka annual expense-nya dikali partial year 10.800 dikali 8/12, yaitu ketemu 7.200. Nah, sedangkan untuk 2023, untuk partial year-nya itu kan full setahun, maka annual expense-nya itu dikali 12/12, maka ketemu 10.800. Jadi untuk depresiasi pada tahun 2022, jurnalnya yaitu depreciation expense pada akumulasi depreciation yaitu sebesar 7.200. Nah, untuk soal yang A1B, itu disuruh mencari depresiasi pada tahun 2023 dengan metode jumlah angka tahun. Kita cari yang 2022 terlebih dahulu dengan depreciable base-nya yaitu 86.400 dikali years-nya yaitu 8 per total tahunnya. Jadi 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yaitu ketemu 36. Maka tahunnya yaitu 8/36. Sisa tahunnya. Sehingga ketemu annual expense-nya pada tahun 2022 yaitu 86.400 dikali 8/36 yaitu 19.200. Berhubung dimulai pada bulan Mei, maka juga Mei ke Desember yaitu 8 bulan. Maka partial year-nya yaitu 8/12 sehingga 19.200 dikali 8/12 ketemu current depreciation expense-nya pada tahun 2022 yaitu sebesar 12.800. Nah, untuk tahun yang 2023 depreciable base-nya yaitu sama 84.600 dengan sisa umur tahunnya yaitu sisa 7 tahun ya. 7/36. Maka annual expense-nya yaitu 86.400 dikali 7/36 ketemu annual expense-nya pada tahun 2023 yaitu 16.800. Nah, untuk partial year-nya kan di tahun 2022 tadi masih terpakai 8 bulan, maka sisa 4 bulan. Maka kita ambil yang sisanya itu yaitu 4/12 dan kurangnya yaitu 8 bulan itu kita ambil di tahun 2023 di annual expense di tahun 2023. Maka partial year-nya yaitu 4/12 dikali 19.200 yaitu 6.400 dan 8/12 dikali 16.800 yaitu 11.200. Maka depreciation expense-nya pada tahun 2023 yaitu ketemu sebesar 6.400 ditambah 11.200 yaitu 17.600. Perkenalkan, saya Azul Faiza Naila Zaro dengan NPM akhir 217. Nah, di sini saya akan menjawab soal A nomor 3, yaitu kita diminta untuk menghitung depresiasi tahun 2022 menggunakan metode double declining balance.
Nah, yang pertama kita tentukan dulu harga perolehan aset, yaitu ada harga mesin sebesar $85.000, kemudian ada diskon 2% karena syarat kredit diambil, sehingga menjadi $83.300. Lalu ditambahkan biaya break-in sebesar $800 dan biaya instalasi sebesar $3.800, sehingga total harga perolehan aset adalah $87.900. Selanjutnya kita tentukan tarif depresiasi. Karena mesin digunakan selama 8 tahun, maka tarif DDB adalah 2 dibagi 8, yaitu 25%. Kemudian untuk menghitung depresiasi tahun 2022, perlu diperhatikan bahwa mesin mulai digunakan pada bulan Mei, sehingga yang digunakan selama 8 bulan di tahun tersebut. Maka perhitungannya adalah 87.900 dikali 25% dikali 8 per 12 dan diperoleh hasil depresiasi sebesar $14.650. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182. Di sini saya akan menjawab soal P11.1 bagian B. Soalnya yaitu misalkan Cat Crow, Presiden Aladdin, mengatakan kepada Anda bahwa karena perusahaan ini masih baru, ia memperkirakan akan membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Ia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan beban penyusutan perusahaan lebih sedikit pada tahun-tahun awal dan lebih banyak pada tahun-tahun terakhir masa manfaat aset tersebut. Metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Nah, pada kasus ini, metode penyusutan yang saya rekomendasikan adalah activity method atau metode berdasarkan aktivitas atau produksi. Metode ini menghitung beban penyusutan berdasarkan tingkat penggunaan atau produktivitas aset, bukan berdasarkan waktu. Alasan pemilihan metode tersebut adalah karena Aladdin merupakan perusahaan baru yang diperkirakan belum mencapai tingkat produksi dan penjualan optimal pada tahun-tahun awal. Dengan menggunakan activity method, beban penyusutan pada awal penggunaan aset akan lebih kecil karena aktivitas produksi masih rendah. Seiring meningkatnya produksi dan penjualan di tahun-tahun berikutnya, maka beban penyusutan juga akan meningkat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Raditya Justisia dengan NPM Traktir 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal P11.2 LO 1,2. Jadi pertama kita masuk dulu ke yang A, straight line. Di sini kita menghitung straight line tahun 2022 dan 2023, di mana dengan useful life-nya adalah 7 tahun. Kita pertama cari dulu depreciable base-nya dulu atau basisnya dulu, yaitu $89.000 dikurangi dengan $5.000, didapatkan depreciable base-nya adalah $84.000. Nah, lalu di sini year-nya adalah 7 tahun sesuai dengan useful life-nya. Lalu annual expense-nya adalah 12.000 dengan partial use-nya untuk tahun 2022 adalah 7/12 karena di sini dia dimulai dari bulan Mei. Lalu untuk current year expense-nya adalah $7.000, didapatkan dari hasil 12.000 dikali dengan 7/12. Nah, lalu akumulasi depresiasinya sesuai dengan current year expense-nya yaitu $7.000. Nah, baru di tahun 2023 akumulasi depresiasinya ini ditambah, tapi sebelum itu kita harus menghitung dulu depresiasi annual expense, partial years, dan juga current year expense-nya. Untuk annual expense-nya itu sama seperti tahun 2022, yaitu 12.000, yang dimana itu didapat dari $84.000 dibagi dengan 7 tahun. Nah, lalu baru dikali dengan partial year dan didapatkan current year expense-nya yaitu $12.000. Nah, dari $12.000 ini ditambah dengan akumulasi depresiasi di tahun sebelumnya yaitu 7.000, maka hasilnya adalah 19.000, maka didapat akumulasi depresiasi di tahun 2023 adalah $19.000. Selanjutnya yang B yaitu unit of output. Di sini karena
kita menggunakan unit of output bukan rate per hour-nya atau hour activity, maka kita menggunakan unit outputnya atau unit yang diproduksi dari perusahaan tersebut. Pertama, seperti biasa kita mencari depreciation base-nya terlebih dahulu atau basisnya, yaitu $84.000 tadi. Dan di sini kita harus mencari rate per outputnya terlebih dahulu, yaitu 84.000 dibagi dengan 525.000 unit. Ini adalah unit yang diproduksi selama 7 tahun oleh sebuah perusahaan tersebut, maka didapatkan adalah rate-nya $0,16. Baru kita buat tabel di sini untuk 2 tahun, yaitu 2022 dan 2023. 2022 di sini produksi unitnya adalah 55.000 unit atau unit yang diproduksi 55.000 dengan rate per hour-nya 0,16, kita kalikan dan dapat annual expense-nya adalah $8.800. Nah, selanjutnya partial year-nya sama dengan dengan soal sebelumnya, yaitu 7/12 karena ini dimulai dari bulan Mei. Nah, kita kalikan, maka didapatkan year and year expense-nya adalah $5.133.000. Nah, setelah itu masuk ke akumulasi depresiasi sesuai dengan tahun pertama, yaitu $5.133.000. Nah, selanjutnya di tahun 2023 yang diproduksi adalah $48.000, 48.000 units dengan rate output-nya adalah 0,16, maka didapatkan annual expense-nya adalah $7.680. Nah, lalu di partial year-nya ini karena 1 tahun penuh, maka 12/12 dikalikan dengan hasil year dan year expense-nya adalah $7.680. Nah, untuk akumulasi depresiasi sama dengan sebelumnya, ini tinggal ditambahkan dengan tahun sebelumnya di akumulasi depresiasinya, maka didapatkan $12.813. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luciana Kusmawati dengan NPM akhir 002. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu metode jam kerja atau working hours method. Nah, pada bagian ini kita menggunakan metode jam kerja atau working hours method. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan seberapa lama aset digunakan, bukan berdasarkan waktu dalam tahun. Pertama, kita akan menentukan tarif penyusutan per jam. Caranya adalah nilai yang dapat disusutkan yaitu sebesar €84.000 dibagi dengan total estimasi jam kerja yaitu 42.000 jam, sehingga diperoleh tarif sebesar 2 per jam. Nah, selanjutnya untuk tahun 2022 mesin digunakan selama 6.000 jam, maka beban penyusutan dihitung dengan mengalihkan 6.000 jam dengan tarif 2 sehingga hasilnya adalah 12.000. Nah, untuk yang tahun 2023 mesin digunakan selama 5.500 jam, maka beban penyusutannya adalah sebesar 5.500 dikali dengan 2 yaitu sebesar 11.000. Nah, yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah bagaimana penyusutan tidak dipengaruhi oleh beberapa bulan aset digunakan, tetapi murni berdasarkan jumlah jam pemakaian. Jadi, semakin sering mesin digunakan, maka semakin besar pula beban penyusutannya. Nah, yang selanjutnya, kita akan menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of the year digits. Jadi, metode ini termasuk ke dalam metode penyusutan dipercepat, di mana beban penyusutannya tuh lebih besar di awal masa manfaat dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Langkah pertamanya adalah dengan menjumlahkan angka umur ekonomis aset. Karena umur aset adalah 7 tahun, maka jumlahnya adalah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 dan seterusnya sampai 1 yaitu hasilnya 28. Nah, untuk tahun pertama digunakan fraksi 7/28. Nilai ini dikalikan dengan nilai yang dapat disusutkan yaitu 84.000 sehingga diperoleh beban tahunan sebesar 21.000. Namun karena aset dibeli pada 1 Juni 2022, maka penyusutan tahun 2022 hanya dihitung selama 7 bulan. Jadi 21.000 dikalikan dengan 7/12 hasilnya adalah 12.250. Nah, untuk tahun 2023 sendiri ini tuh menggunakan yang 6/28, maka beban penyusutannya adalah 6/28 dikalikan dengan 84.000, yaitu hasilnya 18.000. Nah, karena tahun 2023 merupakan tahun penuh, maka tidak perlu menyesuaikan waktu.
Jadi kesimpulannya adalah metode ini tuh menghasilkan beban penyesuaian yang lebih besar di awal dan menurun setiap tahunnya sesuai dengan pola manfaat aset yang biasanya lebih tinggi di awal penggunaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas bagian E, yaitu declining balance atau twice the straight line rate. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM akhir 017. Jadi, di sini kita sudah mengetahui untuk depreciable days lalu years-nya. Kita disuruh mencari di tahun 2022 dan juga di 2023. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk yang 2022-nya. Di sini depreciable base itu tetap 89.000 euro karena tidak dikurangkan dengan nilai residu. Setelah itu kita mencari rate per year. Jadi di sini itu 2/7 itu dari 2 kali 1/7. 1/7 itu dari tahun dipakai per masa manfaat. Makanya di sini 2 kali 1/7 menghasilkan 2/7. Setelah itu, untuk mencari annual expense, itu adalah hasil dari depreciable base dikalikan dengan rate per year. Jadi, kita tinggal mengalihkan 89.000 euro dikalikan dengan 2/7. Maka annual expense itu sama dengan 25.428,57 euro. Setelah itu, di sini partial year-nya itu 7/12 dikarenakan pembelian dari barang tersebut itu di bulan Juni. Untuk menuju ke Desember itu sebesar 7. Jadi di sini dia tidak 12/12 karena pembeliannya ada di tengah tahun. Maka setelah itu kita mencari current year expense. Itu caranya adalah mengalihkan annual expense dengan partial year-nya. Jadi 25.428,57 euro dikalikan dengan 7/12. Maka hasil dari current year expense itu adalah sebesar 14.833,33. Setelah itu di tahun 2023, depreciable base itu menjadi 74.166,67. Itu karena 89.000 itu dikurangkan dengan current year expense yang yaitu sebesar 14.833,33. Setelah itu rate per year-nya ini juga tetap sama. Lalu untuk mencari annual expense seperti tahun sebelumnya, kita tinggal mengalihkan depreciable base dengan rate per year-nya, maka hasilnya adalah 21.190,48 euro. Lalu di sini partial year-nya berbeda karena ini berjalan setahun penuh. Kalau di tahun sebelumnya itu berjalan mulai di bulan Juni, namun di tahun 2023 itu berjalan setahun penuh karena berjalan dari bulan Januari. Setelah itu kita mencari current year expense dengan cara annual expense dikalikan dengan partial year. Jadi 21.190,48 dikalikan dengan 12/12 atau 1, maka menghasilkan 21.190,48 euro. Lalu current year expense itu ditotalkan maka menghasilkan 36.023,81 euro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu membuat soal terkait materi deflasi. Nah, pada soal ini PT Tambang Jaya membeli hak penambangan batubara sebesar 1.200.000. Estimasi cadangan yang dapat ditambang adalah 600.000 ton dengan nilai residu 0 rupiah. Langkah pertama, kita hitung tarif deflasi per ton dengan membagi harga perolehan dengan estimasi cadangan. Jadi 1.200.000 dibagi 600.000 ton, hasilnya 2.000 per ton. Selanjutnya, selama tahun 2025, perusahaan menambang 80.000 ton, maka beban deflasinya adalah 80.000 ton dikali 2.000, yaitu 160 juta.
Lalu jurnal pencatatannya adalah beban depresi di debit sebesar 160 juta dan akumulasi depresi di kredit sebesar 160 juta. Jadi beban depresi PT Tambang Jaya tahun 2025 adalah 160 juta. Terima kasih.